Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Mahasiswa STIN yang saya cintai dan pemirsa yang saya juga cintai, malam ini kita akan bahas dan akan menambah satu kompetensi lagi, yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran dalam kewirausahaan. Sebelum kita mengidentifikasi dan evaluasi peluang pemasaran dalam kewirausahaan, marilah kita lihat dulu bagaimana marketing teori ini menurut Philip Kotler yang sudah terkenal. Jadi, marketing opportunities atau peluang pemasaran adalah area kebutuhan dan minat pembeli yang kemungkinan besar akan dipuaskan secara menguntungkan oleh perusahaan. Nah, peluang dapat diklasifikasikan sesuai dengan daya tarik dan probabilitas keberhasilan. Nah, berdasarkan probabilitas ini, perusahaan tergantung pada apakah kekuatan bisnisnya tidak hanya cocok dengan persyaratan keberhasilan utama untuk beroperasi di pasar sasaran, tetapi juga melebihi para pesaing. Baik, teori berikutnya adalah The Ansoff Matrix atau teori strategi pertumbuhan matriks Ansoff. Ada 4 kuadran di sana. Yang pertama adalah penetrasi pasar atau market penetration strategy. Nah, strategi penetrasi pasar adalah kuadran pertama ini tadi dari matriks Ansoff. Ini memberikan risiko paling kecil dari 4 opsi pertumbuhan itu. Ini terjadi ketika sebuah perusahaan mencoba untuk tumbuh di pasar yang sudah ada dengan produk, layanan, atau penawaran lain yang sudah dimilikinya. Nah, tujuan penetrasi pasar atau strategi penetrasi pasar ini adalah agar organisasi meningkatkan pangsa pasarnya dengan mencari pelanggan baru di pasar yang sama atau menjual lebih banyak penawarannya ke basis pelanggan yang sudah ada. Kemudian strategi kedua, pengembangan pasar atau market development strategy. Ini pada kuadran kedua. Dan ini sebuah perusahaan menggunakan penawarannya saat ini dan mencoba untuk tumbuh ke pasar lain. Ini dapat mencakup perluasan ke kota lain jika mereka adalah toko lokal, kemudian wilayah lain, nasional, atau bahkan internasional. Nah, di sini setiap kali sebuah perusahaan berkembang dari pasar mereka saat ini ke pasar lain di mana mereka belum ada, apapun pasar baru itu adalah strategi pertumbuhan pengembangan pasar. Kuadran ketiga adalah pengembangan produk atau product development strategy. Nah, segmen ketiga dari Ansoff Matrix ini adalah pengembangan produk, yaitu ketika sebuah perusahaan menciptakan penawaran baru untuk pasar yang sudah ada. Nah, strategi pengembangan produk ini sama berisikonya dengan strategi pengembangan pasar. Karena dengan strategi ini, perusahaan akan memiliki lini produk yang diperluas yang dapat dipilih pelanggan. Kemudian kuadran keempat atau diversification strategy ini merupakan segmen terakhir dalam matriks Ansoff adalah diversifikasi, dan ini menimbulkan risiko paling besar bagi bisnis. Strategi pertumbuhan ini melibatkan organisasi yang ingin memasuki pasar baru dengan produk, layanan, atau penawaran baru. Ini adalah paling berisiko karena melibatkan produk yang belum teruji di pasar yang tidak dimiliki atau tidak memiliki pengalamannya. Baik, berikutnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Ada 3 langkah besar untuk mengidentifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Yang pertama adalah identifikasi peluang pemasarannya sendiri. Kemudian investigasi peluang pemasaran. Dan yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Baik, langkah pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Nah, di sini yang pertama, informasi tentang kebutuhan pasar
dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasarannya. Yang kedua, potensi pasar dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Yang ketiga, pendekatan kewirausahaan, inovatif dan ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Mari kita lihat secara detail masing-masing tahap ini. Nah, informasi tentang kebutuhan pasar dan bisnis ini dapat mencakupi informasi pasar komparatif, kemudian kinerja pesaing, kemudian kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, saham misalnya, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas dan angka penjualannya. Ini yang harus kita dapatkan informasi tentang kebutuhan pasar dan bisnis ini. Nah, berikutnya mengenai pemasaran sendiri, ini mencakupi pemasaran bisnis ke bisnis atau B2B, kemudian pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan, dan juga pemasaran jarak jauh. Kemudian mengenai new market, ini bisa, yang sekarang ini gencar-gencarnya adalah e-commerce misalnya, export market, kemudian market segment that are currently impenetrable. Jadi segmen pasar yang selama ini belum bisa dipenetrasi. Ini adalah peluang-peluang yang bisa kita identifikasi new market ini. Kemudian juga mengenai peluang pemasaran ini bagaimana berkontribusi kepada bisnis. Ini dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, kemudian juga pertumbuhan bisnis, saham, dan profitabilitas atau keuntungan. Ini adalah penting sekali kita mengidentifikasi peluang pemasaran ini. Nah, mari kita latihan di sini. Tadi apa yang saya jelaskan, saya coba masukkan ke dalam tabel ini untuk sebagai suatu bagaimana kita mengidentifikasi sehingga kita bisa rekam atau record. Jadi tadi mengenai identifikasi, langkah pertama identifikasi peluang pemasaran tadi. Yang pertama adalah informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pasarnya. Nah, kita lihat di sini informasi tentang kebutuhan pasarnya apa saja. Ya, ada beberapa di sini, ada informasi komparatif, kemudian ada kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum, etika, saham, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, profitabilitas dan angka penjualan. Ini informasi-informasi mana yang kita identifikasi di sana kita dapatkan. Kemudian jenis pemasaran kita identifikasi di sana. Apakah pemasaran B2B, business to business, pemasaran langsung, pemasaran ide, barang, sektor publik, layanan dan jarak jauh. Mana yang berhasil kita identifikasi informasi ini. Kemudian yang kedua, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar tadi yang baru bisa e-commerce, pasar ekspor, atau segmen pasar yang saat ini tidak tertembus. Kemudian kontribusi pada bisnis dapat mencakupi tadi berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan saham, dan profitabilitas. Kemudian yang ketiga, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Nah, di sini beberapa yang kita lihat di sini, bisa kita lihat di sini, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide masif itu apa saja? Mulai dari functional approach, kemudian institutional approach, ada commodity approach, ada managerial approach, kemudian total system approach. Ini yang bisa kita lakukan. Baik, mari kita masuk ke langkah kedua, yaitu investigasi peluang pemasaran. Ada 5 tahap yang di sana bisa kita lakukan. Yang pertama adalah peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi.
Yang kedua, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada bisnis atau basis bisnis dan pelanggan saat ini. Yang ketiga, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Yang keempat, kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Dan yang kelima, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusi bagi bisnis. Ini kita identifikasi. Nah, dalam hal evaluasi peluang, apa saja yang bisa kita evaluasi? Yang pertama adalah desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu kemungkinan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Kemudian daya tahan bahan baku produk bisa diandalkan. Nah, ini kriteria kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Kemudian keamanan produk, yaitu tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal. Kemudian daya guna yang bisa diterima, kemudian kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, dan kemudahan untuk ditangani. Ini yang harus kita evaluasi. Sedangkan faktor eksternal ini dapat mencakupi code of practice. Jadi memang ini adalah bagaimana untuk melakukan atau memproduksi produk tadi dipengaruhi dengan code of practice, kemudian kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan. Apalagi kalau produk yang akan kita produksi nantinya adalah produk-produk yang high risk, seperti masalah makanan yang high risk, kemudian produk-produk lain yang juga high risk, maka kita harus identifikasi faktor eksternal ini, mulai dari code practice, kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan. Ini harus kita identifikasi. Nah, kembali kita bisa latihan bagaimana melakukan investigasi peluang pemasaran ini dengan begitu urut-urutan ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian mana bisnis yang cocok dengan kita, yang perlu kita identifikasi atau investigasi peluang pemasarannya. Langkah ketiga adalah mengevaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini. Setelah kita identifikasi dan kemudian evaluasi peluang pemasaran, kemudian kita evaluasi perubahan yang diperlukan. Yang pertama adalah perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini, mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Yang kedua, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga, perkirakan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Kemudian komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Yang kelima, dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Kemudian kebutuhan sumber daya ini apa saja sih? Nah, ini dapat meliputi staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, dan retooling serta pelatihan staf. Sedangkan stakeholder kunci ini dapat meliputi jajaran direktur, staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, kemudian tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, dan pengawas. Sehingga kita pada langkah ketiga ini bisa latihan bagaimana mengevaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini. Mulai dari perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini tadi, ada pilihan-pilihan di sini, perubahan apa ya saja yang diperlukan, kemudian perubahan operasi untuk layanan bisnis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan. Ini kita identifikasi, perubahan organisasi apa saja, ini sesuai dengan bisnis yang kita identifikasi, punya kita apa. Kemudian perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini,
kepada pemangku kepentingan, kemudian dokumentasi peluang pemasaran yang baru, identifikasi perubahan yang bukan. Nah, apa saja yang dirubah tadi, maka ini menjadi lengkap apa yang kita lakukan tadi, mulai dari identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Baik, itu tadi bagaimana kita melakukan identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Jadi secara lalu kita ringkas di sini, ada 3 langkah. Kemudian masing-masing langkah ada beberapa tahap yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Kemudian silahkan lakukan latihan dari tabel-tabel tadi yang saya siapkan. Maka Bapak, Ibu, Saudara semua bisa memastikan bahwa ya, saya kompeten untuk mengidentifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Baik. Saudara-saudara mahasiswa STEM yang saya cintai dan para pemirsa, setelah ini silahkan ambil workbook atau buku kerja untuk melakukan identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran dan lakukan beberapa kali sesuai dengan konteks bisnisnya. Saya yakin kalian akan segera tambah 1 kompetensi lagi, yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.